Cabaran saya kat dalam jabatan penjara ni dekat penjara wanita ni perangai lah. Sebab tiap-tiap hari kita ngadap manusia. Pagi perangai lain, petang perangai lain, tengah hari perangai lain, malam pun ada perangai lain. Kita kena tahu kita nak manage dia tu macam mana. Kita nak solve problem tu macam mana. Oh cikgu apa gitu kan. Memang kasar kan, tapi kita tabak. Kita takut dan pelbagai prospek yang masuk, especially luar negara. Kita tidak tahu dia ada ilmu apa-apa ke tidak ke kan. Maksud saya ilmu gaib tu lah, ilmu untuk menjaga diri dia. Yo sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Rek, bertemu lagi ada saya di sini Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat Rek ya. Amin ya robbal alamin. Dan alhamdulillah kita jumpa lagi di video session malam Jumat horor geng ya. So kali ini mungkin formatnya agak sedikit saya rubah. Jadi selama saya upload video-video malam Jumat mungkin lebih diperluas lagi geng ya. Maksudnya diperluas itu mungkin pembahasan ulasannya itu kita akan mencoba untuk mengulas satu kejadian yang pelik ya kan, beberapa kejadian seperti kriminal ya kan geng. Jadi seperti kejahatan-kejahatan. Jadi tidak hanya membahas tentang sesuatu yang sifatnya mungkin tempat seram, cerita seram, mungkin lebih luas lagi geng ya. Crime, kejahatan, pembunuhan ya kan geng. Jadi mungkin formatnya lebih luas lagi nih geng ya. Dan kebetulan geng ini ada satu request lah geng dari salah satu kawan kita ya. Beliau kirimkan satu video dari ML Studios geng ya. Melalui di Instagram beliau kirimkan ada satu video geng dengan tajuknya adalah apa nak buat bila banduan ada ilmu hitam dan agresif. Waduh, berarti kesimpulannya geng ini adalah luahan hati dan cerita ya dari seorang petugas penjara geng ya. Nah kalau kita bicara petugas penjara geng ya, kerja di penjara ini pun sebenarnya ada banyak pengalaman pahit ya, ada pengalaman manis juga ya, yang mau tidak mau harus terpaksa dilalui ya geng ya. Jadi susah ya geng ya. Dan lagi belum ketika jumpa dengan orang-orang yang seperti itu tadi geng ya. Apabila kalau ada banduan memiliki ilmu hitam ya, dia cukup agresif ya, cukup membahayakan geng ya. Itu so oke lah, kita akan coba untuk mengulas video dari ML Studios geng ya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat geng ya, jangan lupa sholat dulu geng ya. Oke, kita akan coba lihat sampai dengan selesai geng ya. Sebab perkara yang kita takut dan pelbagai prospek yang masuk, especially luar negara, kita tidak tahu dia ada ilmu apa-apa ke tidak ke kan. Maksud saya ilmu gaib tu lah, ilmu untuk menjaga diri dia. Bila dia masuk dalam, dia akan belaga antara satu sama lain kan. Kami dalam proses permasalahan ini dibenarkan pegawai yang bertugas ada bawa handphone. Handphone tu disediakan oleh jabatan. Bukan kami boleh bawa handphone sendiri. Kat situlah kami boleh berhubung antara satu sama lain dan perhubungan pihak luar, contohnya macam polis ataupun mahkamah untuk hantar prospek. Kat situlah yang handphone itulah memudahkan selain daripada operator tadi. Kenapa handphone tak boleh dibawa ni memang persoalan ni lah. Boleh buat boleh hidup tak ada handphone selama 8 jam. Hidup lagi sampai sekarang kan. Sebab telefon ini dia boleh akses daripada luar. Contohnya macam transport online. Ya, kita Grab. tak nak berlaku antara pegawai dengan prospek. Itu yang paling-paling jabatan tekankan, dan kat situ cara kita mengatasinya supaya daripada ada tak ada, daripada tak ada ada. Itu tak mau. Sebenarnya prospek dia ada telefon macam public phone dekat dalam, kita panggil watel. Itu pun akses dia terhad. Telefon tu dia hanya boleh telefon keluarga dia saja. Yang kat situ kita pun pantau, ada pegawai watel kita pantau. Telefon ni dia macam-macam lagi, boleh tengok video kan. Boleh tengok internet kan, internet tu video YouTube apa semua. Kat situ pun kita tak nak lah, kita nak memulihkan prospek, tapi nanti kita tersasar pula ngajar dia yang lain pula kan. Dan kita tak nak staff kita juga dia tidak alert sesuatu berlaku. Takut dia lalai dengan menghadap telefon saja. Selain tu cabaran saya kat dalam jabatan penjara ni dekat penjara wanita ni perangai lah. Sebab tiap-tiap hari kita ngadap manusia.
Pagi perangai lain, petang perangai lain, tengah hari perangai lain, malam pun ada serius? perangai lain. Kita kena tahu kita nak manage dia tu macam mana, kita nak solve problem tu macam mana, dengan rasional ke tak rasional. Tapi kita manusia kadang-kadang ada juga emosi kita kan, tak terkawal juga kan. Tapi alhamdulillah dengan anak buah pun peringatkan antara satu sama lain. Sebab itu kami bekerja secara kumpulan, kita tidak berindividu. Prospek hilang kawalan ni ada, sebab itu kita ada unit UKP, di mana prospek ni kita kawal dia agresif, kita ada alternatif kita lah, bagaimana nak legakan dia, nak redakan dia kan. Kalau kita setakat redakan saja tapi tidak melegakan dia, dia akan ulang lagi. Itu ada. Kalau dia sudah berumur, kita kena berhati-hati juga, dan juga prospek dadah, kita kena berhati-hati. Kalau kita menggunakan kekasaran, itu boleh mengakibatkan kecederaan pada dia. Kita tak nak. Dia memang cuba macam agresif dia. Cikgu apa gitu kan. Memang kasar kan, tapi kita tabak. Memang kena tinggikan suara, tapi kita tidak touch dia. Memang tidak boleh sesekali pegawai penjara untuk touch, tapi untuk meredakan dia tu, ada taktik cara kita bagaimana untuk legakan dia. Kalau ada caranya ya. Prospek itu mental lah kan, gila, kita dah tak dapat dah nak pegang dia ke apa ke, kita menggunakan kain pasung lah untuk grip dia dan bawa dia ke hospital. Tapi tak boleh pegawai penjara terus ikat dia terus, dia tak boleh. Kita refer juga kepada MA dan juga doktor, dan kita bawa dia pun kalau agresif ke ataupun dia cedera pun, kita akan panggil ambulans masuk. Kita tidak bawa semana-mana sendirilah. Untuk melibatkan keselamatan, untuk jaga keselamatan, pengoperasian keselamatan ni, kita serahkan kepada UKP. UKP ni selalunya dipanggil UKP, UKP kan. Sebenarnya dia unit khas keselamatan dan penjara lah. Untuk checking di luar pun sebenarnya bukan pegawai penjara yang berbaju coklat macam saya ni. Dia UKP ni dia pakai baju celorin. Kat situ dia yang checking. Daripada masuk di pintu besar, dia pegawai pemeriksaan UKP ni, dia akan checking. Lepas tu ke dalam pun ada part dia, base lah, tempat base dia, ada tempat dia pun dia yang checking. Dan sekiranya berlaku apa-apa kejadian luar biasa pun, kita akan panggil dulu UKP untuk handle. UKP ni pun bergerak dalam kumpulan. Satu UKP ni akan ditempatkan dua UKP. Kejadian luar biasa, salah satu kejadian luar biasa lah, wanita ni dia kena betul-betul jaga kebersihan. Sebab perkara yang kita takut, dan pelbagai prospek yang masuk, spesialisnya luar negara, kita tidak tahu dia ada ilmu apa-apa ke tidak ke kan. Maksud saya ilmu gaib tu lah, ilmu untuk menjaga diri dia. Bila dia masuk dalam, dia akan belaga antara satu sama lain kan. Mungkinlah berlaku histeria, tetapi tidak. Takat saya bekerja hanya sekali berlakunya histeria besar-besaran dengan berjangkitnya staf kita sekali. Lepas itu kita hindarkan dengan kita mengatasinya dengan kita panggil ustaz lah untuk membantu kita, ustaz daripada luar. Mana staf yang kena tu kita benarkan dia balik lah. Bagi prospek yang kena tu kita asingkan balik. Sebab itu pentingnya jaga kebersihan. Memang kita sentiasa peringat prospek-prospek agar dia jaga, basuh dengan bersih, katanya buang dengan bersih, itu perlu. Dan juga bagi prospek yang dalam hari lah, pantang kan, sebab ada juga prospek masuk tu dia mengandung dan dia melahirkan anak di hospital lah, tak ada lagi lahir dalam penjara. Ada, bukannya tak ada lagi, ada. Tapi proses itu apa pun kita panggil doktor, kita panggil nurse untuk datang untuk menguruskan dan kita bawa dia ke hospital. Dalam majoriti ni memang rawatan kita bagi kepada prospek mengandung dan juga yang dalam pantang dan juga baby, memang kita bagi rawatan seperti di luar lah, oleh pihak KKM. Kat situ pun kita jaga kebersihan dia, sebab ada kanak-kanak kesian kan, ada baby kat situ, kita kesian lah. Ya. Wah, ini menarik ini geng ya. Jadi mungkin tajuk yang tepat adalah apa nak buat bila banduan wanita ada ilmu hitam dan agresif. Nah, ini aku baru tahu geng ya. Ternyata memang harus dipisahkan sih geng. Kita mungkin orang normal kita nggak akan tahu, maksudnya orang-orang awam lah geng ya, seperti kita itu mungkin nggak akan pernah tahu geng ya. Ternyata memang diasingkan sendiri geng. Maksudnya diasingkan itu disendirikan, wanita sendiri, lelaki sendiri, dan petugasnya pun juga seorang wanita, puan yang tadi geng. Ya Allah, ini satu pekerjaan yang tidak senang, tidak mudah geng ya, dan saya rasa tidak semua orang mampu bekerja seperti itu geng.
Ya Allah, ini luar biasa ya, keren-keren untuk Aka ya, Aka atau Puan tadi geng ya, Masya Allah, terbaik. Oke, coba kita akan melihat komentar dari netizen geng ya tentang video tersebut. Nah, ini ada satu komentar nih geng ya. Oke, dari Muhammad Rizwaldi ya. Bagi orang yang tak pernah masuk penjara atau lokap, mesti orang itu pikir dan cakap masuk penjara ini macam masuk sekolah jahat or everything, tapi sebenarnya salah. Memang bila masuk penjara ini kita akan terputus hubungan dengan dunia luar, tapi hakikatnya kita telah menjalani kehidupan yang berdisiplin. Yang tak pernah sholat akan sholat, yang tak pandai membaca akan pandai membaca. Oh iya, betul juga sih. Yang tak pandai mengaji pun akan khatam Quran berkali-kali. Wih, serius geng. Tapi tak semua benda baik dan elok kita dapat kawal ya, atau kalau niat kita ke arah benar, insya Allah ke jalan benar. Kita menuju, kalau kita pilih ke arah yang salah lah kita terima. Itu musabah diri geng. Ya Puan banyak berbakti kepada negara. Terima kasih Puan, ini luar biasa sih geng ya, kayak yang tadi geng ya. Oke, mantap. Jadi memang tidak semua orang bisa menjalankan pekerjaan seperti ini geng ya. Harus bertemu dengan orang yang mempunyai background seperti itu. Ya kalian faham saja lah geng ya. Itu geng. Jadi yang ditakutkan itu geng ya, bila kalau menjadi seorang petugas penjara. Ini kalau di bahasa Indonesia kan itu kita menyebutnya, istilahnya itu sipir, petugas sipir penjara geng ya. Kalau di Malaysia tak pastilah apa sebutannya geng ya. Itu jadi yang ditakutkan bila ada banduan perempuan yang punya ilmu hitam dan cukup agresif. Tadi ada satu kata-kata yang cukup menarik geng ya. Jadi ada satu pengalaman seorang banduan ya, sikapnya ini dari pagi udah beda, siang sikapnya beda, malam beda. Jadi sehari itu sikapnya berbeda-beda, berganti-ganti ya. Terkadang marah, terkadang bahagia, terkadang sedih ya kan geng. Mungkin dikarenakan masalah psikolog, trauma, stres dikarenakan penjara juga bisa sih geng ya. Salah satu faktornya itu sih, tapi tak pastilah, saya bukan psikolog geng. Oke, so gimana geng? Menurut komen kalian boleh komen di ruang komentar. Ternyata itulah geng ya, suka duka menjadi seorang petugas penjara geng ya, atau banduan ya, banduan. Aduh, so mungkin di sini ada yang pernah bekerja sebagai petugas banduan, boleh komen juga lagi di ruang komentar geng ya. Oke, sepertinya cukup sudah untuk video malam Jumat kita kali ini. Thank you kawan-kawan sudah nonton video saya dari awal sampai akhir, dan saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai akhir video geng ya. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas, kita reaksi sama-sama, silahkan kirim videonya di Instagram. Dan bila kalian ingin membeli topi, jersey, baju-baju yang cantik, ada jam tangan, silahkan geng ya, klik link Shopee Malaysia yang ada di bawah ini. Jangan lupa geng ya. So akhirnya saya langsung pamit dulu geng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye. Insya Allah kita jumpa lagi di next video malam Jumat horor minggu depan geng.